Teuing urang memilu ka maneh. Berarti pada saat mau ikut Kanjeng Nabi, itulah pilihannya, cuma dua, maghdub atau dolin. Tapi ada orang yang sampai di Madinah, tapi bukan orang Mekah. Sampai di Madinah, orang-orang Madinah di sana kemudian mereka mengakui Kanjeng Nabi sebagai Nabi dan Rasul, dan mereka kemudian masuk Islam. Tapi apa yang terjadi ketika masuk Islam kan bertekad, saya akan mengikuti sami'na wa ata'na kepada engkau ya Rasulullah. Baru beberapa hari turun perintah, hei anu jarang-jarang anu sarehat perang. Cek manehna heula atuh ai perang euy batur heula we munafik gitu. Karena ngomong tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Keluarkan zakat, berhentikan riba. Aduh, euy atuh timaha penghasilan orang munafik begitu. Dan itu terjadinya mulainya kemunafikan pada saat tahun ketiga hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah tidak pernah ada orang munafik. Yang ada hanya orang mustaqim, orang maghdub, dan orang dolim. Abu Jahal, Abu Lahab itu maghdub dan dolim. Ya. Sedangkan orang-orang yang di Madinah yang ada di bawah pimpinan nanti salah seorang dari yang mengaku masuk Islam dari Yahudi, kemudian mereka memimpin kelompok dan dari kelompok itu mereka bilangnya begini, nyanyi, minum ngaji jum. Namun ditanya Rasulnya, begitunya. Tapi begitu selesai dengan Rasul, kembali ke kelompoknya bilangnya, lah tadi sebenarnya kan hanya menyenangkan Nabi aja lah. Sama sekarang juga rakyat banyak yang begitu. Datang ke kampanye hanya untuk menyenangkan yang menyuruh. Padahal lamun teresep mah geus teresep tuh kudu loba omong. Ya, lamun orang masih mustaqim. Jadi mustaqim sekarang bisa di zaman ini. Rek maghdub jeung dolin komo bisa. Munafik pun oke bisa. Begitu Bapak. Ya. Kira-kira orang termasuk di mana ya? Mustaqim, maghdub atau dolin? Mustaqim, alhamdulillah. Tapi hati-hati, mustaqim godaannya hanya akan ada 3. Ya, ngomong jangan sampai bohong. Janji jangan sampai ingkar. Amanat jangan sampai khianat. Ya, orang mustaqim gitu, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian, maka si istri sami nawatona da geus dibikeun ka salakina. Dan teh ayeuna mah teu saeutik mun geus nikahkan tiba-tiba aya masalah balik. Nya awewe teh tah, nya napek teh ya. Urang mah tong balik. Teu izin suami kaluar ti imah salengkah ge haram. Tapi lamun cek calaki teh jung ka beulah kiru, kabeh mereka mana wae pek wae cenah. Berarti itu mah geus balik ya. Ya. Baik. Jadi hari ini kita bahasnya tentang suratul Fatihah yang merupakan bagian dari tak terpisahkan dari seluruh penjelasan dari yang mulai Jumat yang lalu ya. Jumat yang lalu bukan Jumat yang kemarin. Ya, sudah hampir 10 hari. Kemudian ini ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah. Katanya begini, kata Abu Hurairah, ya. Apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau Nabi Muhammad itu kalau jadi imam itu setiap hari, Pak, tidak pernah digantikan. Sebelum ada Nabi Muhammad di situ nggak ada yang berani untuk menjadikan imam, jadi imam di Masjid Nabawi. Hebat nggak, Bu? Hebat. Ya. Sehingga terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya pada barisan pertama. Ketika imam, Rasulullah menjadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan itu terdengar sampai ke belakang, waladdolinnya. Tapi menyebut aminnya hanya terdengar oleh barisan depan. Artinya pelan. Tapi menyebut aminnya itu pasti narik nafas dulu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin amin bersama malaikat, maka dengarkan imam, begitu imam waladdallin. Begitu tarik nafas. Amin. Bareng jeung imam sama dengan Bapak Ibu dibarengi malaikat sholat. Tapi lamun kakara ghairil maghdubi
atuang ke geus madolin amin batur geus amin padari amin euy gitu ya. Jadi hati-hati nih dalam hal tata tertib berbicara ya. Sehingga masjid bergetar karenanya. Di masjid itu bergetar karena amin. Maksudnya kumaha? Ya banyak yang jamaahnya. Musa orang malah bergetar ya. Amin. Bapak Ibu, Masjid Nabawi besar nggak waktu Nabi Muhammad menjadi imam? Besar nggak? Besar nggak? Enggak, gede kali masjid dia. Yuk kan itu survei. Kan 11 meter, iya masjid dia seberapa? 12 kan Dewi. Ya. Berarti gede kali masjid dia. Jeung waktu Masjid Nabawi imamna Kangjeng Nabi. Ayo nak di gedean deh. Paling dinya Bumi Siti Aisyah, paling dia Bumi Siti Hafsah yang sekarang jadi tempat imam yang barunya, bukan yang tempat imam Kanjeng Nabi, itu sebelahnya itu dindingnya itu dinding Siti Hafsah. Yang sebelahnya Nabi Muhammad SAW jadi imam, yang sekarang jadi makam Kanjeng Nabi itu dinding Siti Aisyah. Jadi Siti Hafsah, Siti Aisyah, Siti Ruqayyah di situ ada dikelilingi istri-istri Kanjeng Nabi aya jalan jauh duaan bumi. Di lamun Kanjeng Nabi kalwarti masjid teh bagian Aisyah terus kadinya. Ini bagian Hafsah pindah lu tadinya. Katanya sok saling ngintip istrina teh. Kemana Nabi nah, pas di bumi Siti Zainab ada Saudah saudahnya. Nah, kemudian kan dikasih susu tuh di saudah minum gitu guys ngaleut Kanjeng Nabi. Terus tadinya mulih bari nguriling. Jadi Kanjeng Nabi mah 11 istina teh Bu, 10 istina teh enggak poe di kurilingan, tapi asup nama ka hiji. Nah, jadi mah hiji gitu ka kurilingan. Ya. Gimana tuh kurilingan dah hiji di Cirebon tuh kuriling jadi Kuningan, jadi Tasik tuh kuriling. Jadi kuring mah milih mendingan 5 10 tapi istingan hiji. Ya. Itu benar. Ya. Kemudian begitu disuguhan di Hafsah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saur Kangjeng Nabi, sekedah geus raos tadi di istri itu sauda. Oh, lamun awewe, Bu awewe, kan istri-istri Nabi kan awewe. Ditolak gitu, kira-kira ngeunah teh. Terus Siti Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah. Begitu ke Aisyah, Aisyah ningali tadi disuguhan di deueut oge, urang ge moal. Itu kan istri Nabi begitu. Nah, tapi begitu Kangjeng Nabi pindah ke yang lain, Hafsah nggak deket Aisyah. Aisyah. Jadi tadi disuguhan. Jadi itu kan tadi leueut. Oh ya ini tersinggung pisan urang, urang tersinggung, cenah geus ngeunah di ditu. Akhirnya susu saudah leuwih ngeunah dibandingkan susu Hafsah. Kan gitu ya. Itulah fitnah perempuan, Pak. Sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, ulah itu enggak perempuan, hati-hati ya. Hati-hati. Ini mulut teh urang rahasia ge wah. Cek urang teh ieu rahasia urang we nya. No apa itu. Ya. Ini mah gampang rahasia perempuan. Dilihat dari nomor BH. Kan sok nyarahoun tetangga Bu. Jangan udah digantungkan di situ nomor sakitu ya. Itu rahasia teu meunang Bu nama moe utang dina. Wah, di jero atunya bakal tempo. Bisa nyaman ukuranana. Tapi kuring mah di luhur itu. Wah, bakal tempo di luhur. Aja lamun panenna teh iseng ka luhur ya. Ieu sahanya, ieu sah dipotoan gitu ya. Lumayan padahal lamun dipotoan laku tah bakal bisa lu ningali. Inilah foto-foto istri yang ada di kosan Pak. Wah, asup kana YouTube payu teh lah. Ya, cobaan. Ya, tapi itu malin sunnah kurang ajar ya. Artinya apa? Ketika kita akan membuka aib, baik diri sendiri atau orang lain, akan mudah aib itu dibuka. Kenapa? Setan itu sibuk. Cok, buka aib. Gitu ya. Terus, oke yuk kita foto yang baik-baik. Foto kerkieu, akhir ngaji Bu. Foto-foto sebarkan. Mungkin bahkan kaum geningan saeutik nu ngaji mah di mana-mana ge saeutik. Bagian sembako loba itu gampang. Ya, pagulung bagian sembako mau pembagian duit. Ya. Ngaji mah di mana-mana saeutik. Mata kalau ngaji loba pasti aneh. Bukan daru tauhid mau ribuan bahkan sampai macet.
Aneh, karena apa? Ada sesuatu yang diharapkan di situ. Begitu anak nikah deui kan bubar kan berarti. Akhirnya geus mimiti rame deui. Artinya apa? Ada di situ unsur-unsur yang menjadikan manusia itu kemunafikan. Saya dulu sering aja naik angkot, ya, naik angkot, berangkat, terus macet. Begitu jam 10 malam kan bubar tuh naik angkot. Lu dia mungkin nanti lain materinya. Tadi mana calik serang anu sahan, calik serang anu siapa? Si orang malah lain tena laksir anu ke darinya. Ternyata dia jalan. Ya, baik. Sahabat kami dan lain-lainnya mengatakan disunahkan juga mengucapkan amin bagi orang yang membacanya di luar sholat. Jadi baca Al-Fatihah itu, baca amin itu bukan hanya dalam sholat. Di luar sholat juga ketika selesai baca Al-Fatihah, baca amin. Ya, ada akhirnya singser Al-Fatihah supaya menang amin. Ya. Dan lebih ditekankan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, baik ketika munfarid atau sholat sendirian maupun sebagai imam atau makmum, serta dalam keadaan apapun. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, yang ingin bertepatan dengan angin malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu, kapan aminnya malaikat? Nah, menurut riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam sholat, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin dari keduanya saling bertepatan, artinya bareng, ya, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu teh kalau ingin dosa diampuni yang telah lalu, ya, maka ketika sholat usahakan dapat amin bareng dengan malaikat. Kapan aminnya bareng dengan malaikat? Ketika malaikat itu mendengar suara imam mengucapkan waladhdallin, kemudian imam mengucapkan amin. Nah, ucapan malaikat itu bareng dengan ucapan aminnya imam, ya, aminnya imam. Hanya kurang kudu milih imam teh anu kira-kira ngeunaheun. Jadi amin teh ngeunah. Dalin amin. Anu gitu. Ya. Amin. Amin pas pada deka kana datang. Amin ka bagian. Ya, kan sok itu pada dia datang teh geus amin ya. Ya. Apa umnya kapan masuk ada bidinya gitu ya. Atau iya no terbiasa imam itu Bu harus paham suara makmum. Kangjeng Nabi itu kalau ngimamin begitu assalamualaikum assalamualaikum langsung balik kan balik. Kemana nih Pak Dede? Can tinggali kemana Pak Dede? Dah kadang amin dah. Kadang amin. Jadi apa aminnya Pak Yaya, aminnya Pak Jajang, aminnya Pak Dede, aminnya Pak Firman, aminnya Pak Dedi, aminnya Pak Agus, dan gitu. Jadi mulai aneh tiba-tiba datang, oh iya yang jamaahnya, nah kan, kan soalnya bisa amin, oh amin, berarti aneh, ya, ya Pak. Ada yang mengatakan aminnya artinya barang siapa yang waktu ucapan aminnya bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya bersamaan dengan pengucapannya. Dan ada juga yang berpendapat kebersamaan itu dalam hal keikhlasan. Jadi kebersamaan itu adalah bentuk getar hati, ada yang diucapkan, ada yang juga keikhlasan. Tapi yang paling kita sering dengar adalah amin bareng dengan malaikat itu amin bareng dengan imam. Ya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis marfu dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam telah membacakan waladhdallin, maka ucapkan amin, niscaya Allah mengabulkan permohonan kalian. Jadi artinya amin itu mengabulkan. Tapi kalau sampai nama ke usum partai politik begitu nyebut amin seolah nomor hiji, nomor dua jeung nomor tilu malah mungkin amin waladhdallin itu amin. Amin. Kumpul gitu kan gitu ya. Bakatku di bawah mum gitu kan mum. Ya, itulah menungsio ya. Menungso.
Mayoritas ulama mengatakan bahwa makna amin itu adalah ya Allah perkenankanlah untuk kami. Jadi amin itu doa. Ya. Para sahabat Imam Malik berpendapat bahwa seorang imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum saja yang mengucapkannya. Jadi Imam Malik itu Imam Malik yang sekarang mazhabnya Malik itu yang di Mekah. Ya, Mekah Madinah itu imamnya Imam Malik. Tapi sekarang yang imam Masjidil Haram mengucapkan amin. Coba aja pada di YouTube nanti lagi ngimamin ya, Syekh Imam Asyudes atau imam-imam yang lain di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi itu begitu waladhdallin pelan sekali. Amin. 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 Kan intinya amin itu amin. Ya, mana amin pun panjang lu jelema. Amin. Tadi balik. Tapi selalu amin. Berdasarkan pada hadis riwayat Imam Malik dari Sami, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang imam telah membaca waladhdallin, maka ucapkan amin. Mereka juga menggunakan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika ia telah membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Dan kami telah kemukakan di atas dalam hadis muttafaq alaih, jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi artinya waladhdallin, tunggu dulu sebentar sampai imam itu mengucapkan amin, supaya dapat kebagian berkahnya mengucapkan amin bersama malaikat. Jadi perhatikan dulu ya, jangan buru ucapkan amin. Tapi kalau dol amin, nah, itu mari gitu ya. Dan Rasulullah SAW sendiri mengucapkan amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi contoh-contoh teladan dari Rasulullah dan juga para sahabat dan para imam. Para sahabat kami telah berbeda pendapat mengenai jahar atau suara keras bagi makmum dalam mengucapkan amin dalam sholat jaharnya. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu bahwa jika seorang imam lupa mengucapkan amin, maka makmum harus serempak mengucapkannya dengan suara keras. Dan jika sang imam telah mengucapkannya dengan suara keras, menurut pendapat yang baru, menyatakan bahwa para makmum tidak mengucapkannya dengan suara keras. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Hanifah itu Imam Hanafi. Dan sebuah riwayat dari Imam Malik atau mazhab Maliki. Karena amin itu merupakan salah satu bentuk zikir, sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir sholat lainnya. Sedangkan pendapat yang lama menyatakan bahwa para makmum juga telah mengucapkannya dengan suara keras. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, dan sebuah riwayat yang lain dari Imam Maliki, seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hadis, sehingga masjid bergetar. Di amin tek supaya adengi jeung masjid bergetar. Yang tadi disebut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i sepakat bahwa amin itu diucapkan, dikeraskan, baik oleh makmum ataupun oleh imam. Itu kita imamnya Imam Syafi'i yang digunakannya syariatnya ya. Jadi kita mengucapkan amin. Baik Bapak Ibu, aya nu bade diteruskeun? Kalau tidak ada, terakhir catatan dari tafsir Al-Fatihah ini ya, catatan. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui penyebutan Asmaul Husna miliknya, disertai adanya sifat-sifat yang maha sempurna, juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu, berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya, kepada Allah, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi hanya kepada Allah, mengesahkannya dan menyucikannya dari sekutu ataupun tandingan alias kekafiran.
juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, serta menetapkan mereka pada jalan tersebut, sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret nyata pada hari kiamat kelak menuju ke surga di sisi para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Amin. Dan nanti orang teh nuturkan di siratal mustaqim di akhirat itu nanti nuturkan jalan-jalannya para soleh, para rasul, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung targih atau anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal soleh pada hari kiamat kelak, yaitu orang-orang yang mustaqim, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan, yaitu orang-orang maghdub dan dolin, supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut, yaitu orang maghdub dan dolin, pada hari kiamat untuk memasuki neraka akibat dimurkai dan tersesat. Seusai membaca Al-Fatihah, disunahkan bagi seseorang untuk mengucapkan amin. Gitu ya. Jadi mengucapkan amin itu boleh juga mengatakannya amin. A-nya pendek, I-nya panjang. Yang disebut pertama tadi amin, A-nya panjang, mimnya panjang. Dengan alif yang dibaca pendek, artinya adalah ya Allah kabulkanlah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Wa'il bin Hujar, katanya aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan dengan memanjangkan suaranya. Jadi memanjangkan itu kalau kita tahu Nabi Muhammad itu katanya mengucapkannya gitu ya, sesuai dengan lagam waladdallin. Mau diurang amin oi. Amin kan gitu ya. Kita mau manggil salam. Ya. Jadi yuk kita belajar sholat, paling tidak ketika mengucapkan amin kita itu bisa. Ya, mudah-mudahan termasuk bagian dari ibadah kita. Yuk kita sama-sama akhiri dengan kesyukuran bahwa surat Al-Fatihah ini hari ini sudah kita tamatkan, dan kita selanjutnya akan masuk surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alaihi Allahumma rahmna bil Warahmah Allahumma إنما نسينا فعلمنا منه ما جهلنا ورجمنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار قالوا وجد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن وخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua yang baik itu dari ajaran agama Allah yang salah dari kesalahan kita sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.